Indonesia kaya dengan kekayaan kebudayaan. Ketika kita berbicara kebudayaan, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun tidak ada habisnya. Kali ini kita sedikit membahas tradisi yang ada di Jawa, yaitu tradisi Tedak Sinten. Apa sih itu tradisi Tedak Sinten? Tradisi Tedak Sinten kali ini khusus di edisi Ade Channel membahas tentang kebudayaan yang ada di wilayah Jawa. Tentunya yang menjadi pertanyaan yaitu apa arti dari Tedak Sinten. Tedak Sinten merupakan bagian dari adat dan tradisi masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 7 bulan dan mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Jadi ketika ada bayi yang mengawali ketika sudah berumur 7 bulan, sudah mulai latihan berjalan, sudah latihan duduk, itu diwajibkan untuk melakukan tradisi Tedak Sinten. Secara keseluruhan, upacara ini dimaksudkan agar ia menjadi mandiri di masa depannya. Upacara Tedak Sinten ini merupakan salah satu kebudayaan Jawa yang masih tetap lestari, masih tetap dilakukan sampai hari ini. Karena Tedak Sinten juga dikenal dengan sebutan turun tanah. Jadi ketika ada bayi, ketika pertama kali turun tanah, ketika sudah menginjak 7 bulan, itu melakukan tradisi Tedak Sinten. Setiap bayi yang usianya telah mencapai 7 atau 8 bulan, disarankan untuk melakukan ritual Tedak Sinten. Walaupun sesuai kenyataan khususnya di wilayah Jawa itu tidak semua masyarakat melaksanakannya, tapi masih bisa dikatakan mayoritas masih tetap menggunakan tradisi Tedak Sinten. Tedak Sinten yang artinya kaki. Sinten itu siti yang berarti tanah. Jadi ketika tanah pertama yang diinjak oleh kaki, itu merupakan proses Tedak Sinten khususnya di wilayah Jawa. Upacara turun tanah ini memiliki 7 rangkaian. Ketika kita berbicara rangkaian yang ada di prosesi Tedak Sinten, itu ada 7 yang saling berkaitan. Pada tahap pertama, anak akan dituntun untuk berjalan di atas 7 jadah dengan 7 warna, yakni ada coklat, merah, kuning, hijau, ungu, biru, dan putih. Setiap warna mencerminkan lambang kehidupan. Ada hijau, semisal keluasan, ada putih menandakan kebersihan, kesucian, ada merah menandakan keberanian. Nah, itu salah satu warna-warna yang dilambangkan di prosesi Tedak Sinten. Tahap yang kedua, anak dibimbing menaiki tangga yang dibuat dari tebu jenis Arjuna sebagai simbol dari jenjang kehidupan, sekaligus melambangkan pengharapan agar sifat sang anak menyerupai Arjuna. Tebu dikependekan dari Antebing Kalbu,
bermakna keteguhan hati. Tebu itu ketika kita dipendekkan secara kata itu antebing ati. Jadi keteguhan hati seseorang nanti ketika sudah dewasa, bayi ketika sudah dewasa itu akan mendapatkan keteguhan hati, mendapatkan keprinsipan yang benar. Pada tahap selanjutnya, pada tahap ketiga, anak akan dibiarkan mencakar-cakar. Kita bisa lihat tentang proses mencakar-cakar tanah dengan kedua kakinya sebagai harapan agar kelak saat dewasa si anak mampu untuk mengais rezeki dengan tanpa meminta kepada orang tuanya agar mendapatkan keterampilan sesuai dengan harapan orang tuanya. Dan yang di tahap keempat yaitu anak dimasukkan dalam kurungan ayam yang telah diberi beraneka ragam benda seperti ada uang, mainan, alat musik, buku, makanan, dan sebagainya. Benda-benda yang nantinya dipilih sang anak itu akan sekaligus menggambarkan dan akan berpotensi anak tersebut itu menjadi keterampilannya di masa depan. Semisal ketika mengambil mobil-mobilan, masa depan anak ini bisa jadi bisa beli mobil atau bahkan bisa profesinya menjadi supir dan sebagainya. Di usia 7 atau 8 bulan, anak dipercayai masih memiliki naluri yang kuat. Dengan tanpa adanya pengaruh dari orang tua, dengan kejujurannya, maka ada naluri-naluri dengan tanpa disadari oleh seorang anak akan memilih dengan tanpa dipengaruhi dari orang lain. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap kelima. Dalam upacara tedak sinten, anak akan diberi uang logam dengan berbagai macam bunga dan beras kuning oleh sang ibu dan kakek sebagai lambang dan harapan supaya anak diberkahi rezeki yang melimpah tetapi tetap memiliki sifat dermawan. Tahap yang selanjutnya, tahap ke-6, anak dimandikan dengan air yang telah dicampur kembang setaman. Langkah ini sebagai harapan agar si anak mampu membawa nama baik bagi keluarganya. Ketika kita berbicara bunga yaitu keharuman, kebagusan, kebaikan, dan itu simbol-simbol yang ada di tahap yang ke-6. Akan di masa depannya itu akan menjadi lebih baik. Di masa depannya akan membawakan keharuman pada dirinya maupun bagi keluarganya. Yang terakhir adalah proses pemakaian baju yang bagus dan bersih supaya anak bisa menjalani kehidupan dengan yang baik. Tujuan dilaksanakannya prosesi tedak sinten adalah untuk mempersiapkan agar mampu melewati setiap fase kehidupan, dimulai dengan tuntunan dari kedua orang tuanya sehingga ia mulai berdiri sendiri dan memiliki kehidupan mandiri. Bagi leluhur, upacara ini adalah wujud penghormatan pada bumi yang menjadi tempat berdirinya si kecil dengan diiringi lantunan doa, harapan
agar anak selalu diberikan keberkahan, pertolongan selama menjalani kehidupan. Tradisi turun tanah sebenarnya syarat akan kegiatan yang positif, di mana dalam tahapannya terkandung nilai yang selalu mengingat Sang Pencipta. Upacara ini pun menjadi sarana mengenalkan anak mengenai nilai-nilai luhur tradisi Jawa, di samping mendidik agar selalu mawas diri dan menjadi pribadi yang berakhlakul mulia. Tedak Sinten juga ada beberapa sesajian yang tentunya bisa dikatakan harus ada di prosesi Tedak Sinten. Salah satunya yaitu nasi tumpeng, dan itu semua juga melambangkan atau menggambarkan di prosesi Tedak Sinten. Nasi tumpeng dengan sayur mayur, bubur merah dan putih, bubur jajanan pasar, pala pendem atau ubi-ubian, ada tangga yang terbuat dari batang tebu, bunga staman, beras kuning, ada kurungan ayam, padi, kapas, dan 3 macam bunga, misalnya mawar, melati, kenanga. Biasanya pun ada yang menggunakan bunga-bunga yang lain yang tentunya dianggap masih tetap harum guna mengharumkan masa depannya. Jadah, nah ini memiliki makna tersendiri. Ketika kita berbicara tradisi Jawa, banyak sekali makna-makna yang terkandung di Jawa. Bahasa Jawanya itu sanepoan. Jadah atau ketan dengan warna beragam melambangkan kehidupan anak yang kelak akan menemani banyak rintangan dan hambatan, namun harapan agar anak dapat mengatasi dan melaluinya. Jadi ketika berjalan pertama kali, selangkah demi langkah, itu harapannya akan bisa terlampaui. Ini loh penggambaran dari jadah. Kamu masa depannya akan melangkah demi langkah, sedikit demi sedikit, itu yang akan bisa dilampaui oleh salon sang dewasa. Tumpeng melambangkan pemahaman orang tua kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar anak menjadi pribadi yang berguna bagi sekitarnya, berumur panjang, subur, mampu bertumbuh dan berkembang dengan baik, mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, agar selalu berbuat positif, agar selalu berbuat baik kepada antar sesamanya. Jajanan pasar. Jajanan pasar di sini melambangkan kehidupan anak yang akan menemui berbagai macam orang beserta karakternya masing-masing. Anak diharapkan mampu bersosialisasi, agar mampu berinteraksi dengan keberagaman, dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam ras. Nah, jajanan pasar ini merupakan salah satu bentuk penggambaran yang ada di prosesi Tedak Sinten. Pala pendem. Pala pendem atau ubi-ubian melambangkan harapan orang tua agar anak memiliki sifat yang rendah hati. Ketika kita berbicara pala pendem, kita berbicara sesuatu yang dipendam oleh tanah,
Jadi harapannya agar selalu merendah kepada setiap orang, walaupun dirinya nantinya orang pinter, walaupun dirinya nantinya menjadi orang kaya, agar selalu tetap rendah hati. Nah, itu dilambangkan melalui pala pendem. Tangga dari tebu. Tangga dari tebu, bisa kita lihat tangga dari tebu merupakan bentuk penggambaran kepanjangan antebing kalbu yang melambangkan kegigihan hati dan mengejar cita-citanya agar dapat tercapai. Jadi merupakan tangga panjatan. Setiap manusia itu memiliki tingkatan tersendiri. Ketika sudah sekolah SD, SMP, SMA itu memiliki tingkatan tersendiri. Sudah memiliki SD, cita-citanya menjadi pilot. SMP, cita-citanya menjadi presiden. Nah, itu memiliki pola pikir tersendiri. Nah, ini digambarkan melalui tangga yang terbuat dari tangga tebu. Kurungan ayam. Kurungan ayam melambangkan kondisi anak yang nantinya akan terjun ke kehidupan masyarakat yang luas dan diharapkan mampu menyesuaikan diri, mematuhi segala peraturan yang ada di masyarakat. Nah, ini merupakan penggambaran dari kurungan ayam. Mungkin itu penggambaran sedikit terkait dengan tradisi yang ada di Jawa, khusus pembahasan Tedak Sinten. Kiranya ada sedikit tambahan ataupun masukan, ataupun yang nantinya ada yang kurang benar, dan para pemirsa sudah tahu yang benarnya itu seperti apa, tolong untuk disampaikan, karena channel ini benar-benar murni untuk sama-sama mengajak belajar, khususnya berbicara terkait dengan kebudayaan ataupun tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Dalam arti luas, kita berbicara di Indonesia. Sekarang kita fokus ke Jawa terlebih dahulu. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya tutup, ada sedikit kata-kata bijak milik Plato, yaitu perilaku manusia mengalir dari 3 sumber. Yang pertama, keinginan. Yang kedua yaitu emosi. Yang ketiga, pengetahuan. Kita selalu ingat, mudah-mudahan kata-kata bijak Plato ini menjadi salah satu motivasi kita terhadap kehidupan kita di setiap harinya. Mudah-mudahan ini semua akan selalu bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.